Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa Bapak Profesor Dr. Atmazaki MPD dan Ibu Dr. Tresalina SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, saya adalah Syafira dan rekan saya Nur Syasikin dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program Magister Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang akan menjelaskan materi tentang pengembangan penilaian esai dan variannya serta penyekorannya. Materi pertama akan saya jelaskan sendiri tentang pengembangan penilaian esai dan variannya serta penyekorannya. Nah, ini terbagi atas 5 subbab. Yang pertama ada konsep penilaian esai, yang kedua karakteristik penilaian esai, yang ketiga jenis penilaian esai, yang keempat bentuk soal, dan yang kelima penyekoran tes esai. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep penilaian esai. Menurut Umar Hamalik tahun 2001 halaman 49 menyatakan bahwa tes esai adalah salah satu bentuk tes yang terdiri dari satu atau beberapa pertanyaan esai, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Setiap siswa memiliki kesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan jawaban siswa lainnya. Teks esai ini sangat populer di kalangan pendidikan tinggi. Penggunaannya dimulai sejak tahun 2300 sebelum Masehi di Cina hingga sekarang. Kepopuleran tes esai ini disebabkan karena lebih mudah untuk menyiapkan dibandingkan dengan tes objektif. Meskipun dalam hal pemeriksaannya lebih rumit, di samping itu juga memberikan keamanan bagi penguji. Artinya, jawaban soal esai yang diberikan siswa mewakili gambaran kemampuan dan pemahaman yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian esai. Ciri-ciri pertanyaan esai didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal esai biasanya tidak banyak jumlahnya, hanya sekitar 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90-120 menit. Dalam membuat tes esai, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar soal esai dapat dikatakan baik. Yang pertama, materi soal esai. Materi soal yang diujikan harus jelas dan telah dipelajari oleh siswa. Dengan demikian, maka pertanyaan yang diberikan dan juga jawaban yang diminta akan jelas bagi siswa. Yang kedua, konstruksi soal esai. Konstruksi soal esai dibuat dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat tanya yang menuntut jawaban atau tanggapan terurai, berupa beberapa kalimat atau paragraf yang mengandung kata tanya seperti mengapa, deskripsikan, uraikan, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa soal esai. Bahasa yang digunakan untuk membuat soal esai sebagaimana soal jenis lainnya adalah bahasa yang baku, komunikatif, lugas, mudah dimengerti. Selanjutnya, soal esai ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan penilaian esai. 1. Mengukur proses mental para siswa dalam menuangkan ide ke dalam jawaban item secara tepat. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa dalam menjawab melalui kata dan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mempelajari, menyusun, merangkai, dan menyatakan pemikiran mereka secara aktif. Setelah itu, ada kekurangan penilaian esai.
Dalam pemeriksaan jawaban pertanyaan esai ada kecenderungan pengaruh subjektif yang selalu muncul dalam pribadi seseorang guru. Ini terjadi utamanya ketika telah terjadi hubungan moral yang baik antara para siswa dan guru. Yang kedua, pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru atau evaluator cenderung kurang bisa mencakup seluruh materi yang telah diberikan. Yang ketiga, pertanyaan esai yang disusun oleh seorang guru atau evaluator cenderung kurang bisa mencakup seluruh materi yang telah diberikan, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Sasikin. Kepada saudara Nur Sasikin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis penilaian esai. Jenis penilaian esai ada dua. Yang pertama yaitu jenis esai bebas. Jenis esai bebas, peserta didik dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal, sehingga jawaban setiap peserta akan berbeda satu sama lain. Namun, pembuat soal harus tetap mempunyai acuan pengoreksi jawaban peserta. Selanjutnya yang kedua yaitu tes esai terbatas. Tes esai terbatas ini dapat dijawab peserta didik dengan bebas mengemukakan pendapat mereka, namun harus ada pokok penting yang terkandung di dalam jawaban mereka. Selanjutnya yaitu bentuk soal. Bentuk soal ada 3 macam. Yang pertama yaitu pertanyaan bebas. Bentuk pertanyaan bebas diarahkan pada pertanyaan bebas dan jawaban tes tidak dibatasi, tergantung pada pandangan peserta tes. Selanjutnya yang kedua yaitu pertanyaan terbatas, yaitu pertanyaan pada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Pembatasan dapat dilihat dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang, jawaban, dan indikatornya. Yang ketiga yaitu pertanyaan terstruktur. Pertanyaan terstruktur merupakan bentuk antara soal-soal objektif dan esai. Soal dalam bentuk ini merupakan serangkaian jawaban singkat sekalipun bersifat terbuka dan bebas jawabannya. Selanjutnya, penskoran tes esai. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka. Angka-angka hasil penskoran tersebut kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Sistem penilaian yang digunakan untuk soal-soal uraian pada dasarnya sama dengan soal bentuk lainnya, yakni menggunakan penilaian yang pertama yaitu sistem penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Penskoran tes esai yang kedua yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam penilaian melakukan acuan pada kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nur Sasikin yang telah menjelaskan materi, dan terima kasih kepada rekan-rekan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.